Sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan belajar bersama agar kita selalu connect dengan Allah, selalu nyambung. Ketika segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah, karena kita ingat, maka semuanya yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi senang, yang gelap menjadi terang. Tetapi kalau segala sesuatu kita pautkan, kita tawakalkan, kita andalkan, kita sambungkan kepada dunia, maka akan terjadi sebaliknya. Yang mudah menjadi susah, yang senang juga menjadi sedih, yang terang menjadi gelap gulita kalau hanya ditumpukan, disambungkan kepada dunia. Ketika orang ingat kepada Allah, ketika orang ingat dan mencari Allah, semuanya akan terasa mudah. Karena rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'in. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Tetapi kalau hanya mencari dunia, pasti kerengan. Karena dunia itu kecil, dunia itu sedikit. Barang yang sedikit, yang kecil diperebutkan, ya samar rakomanan, akhirnya jondeleng-jondelengan, jegal-jegalan, uri-urian, ancam-ancaman. Ketika semuanya kita pautkan, kita pusatkan, kita kembalikan kepada Allah, ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami agar kami selalu connect dengan panjenengan ya Allah, maka tidak ada yang susah di dunia ini, meskipun versi hawa nafsu kelihatannya menyedihkan. Surat Toha ayat 25-28 ini adalah doanya Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun. Ketika Musa bayi ditenggelamkan, dikelekkan, digentirkan oleh ibunya di Sungai Nil, akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun lapor kepada suami. Waktu itu Fir'aun membuat sayembara, kalau ada orang hamil kemudian melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh, karena menurut ahli nujum bayi itulah nanti yang akan merontokkan kerajaannya. Tiba-tiba ibu Asiyah, istri Fir'aun yang belum dikarunia anak, mendapatkan bayi dari sungai tempat permandiannya, senang sekali, kemudian dilaporkan kepada suami. Suami marah luar biasa agar bayi itu dibunuh. Akan tetapi istri menolak karena dia tidak punya anak. Pada akhirnya
bayi-bayi ini sudah menunjukkan, sudah membuat firasat Fir'aun sebagai bayi yang tidak sakbaini. Kemudian juga minta untuk dibunuh oleh Ibu Asia. Ini bayi Pak, ini bayi seperti kebanyakan bayi, ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Dia berbuat apa-apa itu nggak tahu, nggak sadar. Kalau nggak percaya, silahkan Bapak memberikan bara api dengan merah delima sama merahnya, diletakkan di atas piring, kemudian disodorkan di depannya. Nanti untuk membuktikan bahwa bayi ini anak manusia biasa, tidak aneh-aneh. Kalau bayi ini memang bayi ajaib, bayi yang akan membahayakan kedudukan Anda, pasti dia akan memilih delima yang indah, yang menyelamatkan. Kita lihat saja. Akhirnya ketika disodorkan antara bara api mowo dengan merah delima, karena bayi itu mestinya kepingin yang indah, lebih menarik, yang mowo ini lebih cemerlang menyala. Yang diambil adalah mowonya, kemudian langsung refleks dimasukkan di mulutnya. Maka akhirnya lidahnya cacat terkena panas, akhirnya sampai tua Nabi Musa itu agak gagap kalau berbicara. Maka ketika Allah mengutus beliau untuk mendatangi Fir'aun, Nabi Musa berdoa, qala rabbis shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada kami, tenangkanlah jiwa kami, ila ma yaqumu bihil insanu min amalin wa idzat ma'annatin nafsu ila ma taqumu biha tahawwalat masyaqqatut taklifi ila mut'atin. Ya Allah lapangkan dada kami ya Allah, agar semua yang kami sampaikan nanti bisa nyambung dengan hati orang yang saya hadapi. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta, innaka ala ma tasya'u qadir. Semua bagi Allah tidak ada yang sukar, semuanya adalah mudah. Fa inna taisira alaika yasir, sesungguhnya yang sulit-sulit bagi kamu, bagi engkau adalah mudah ya Allah. Wahlul uqdatam lisani, ya Allah lancarkan keluhnya lidah kami. Menyadari bahwa beliau kalau bicara itu gagap, tidak bisa lancar, maka mohon agar lidah yang gagap ini bisa diuraikan, tidak terbata-bata kalau berbicara. Kemudian doa yang terakhir adalah dia meminta waj'alli waziran min ahli. Tsumma sa'ala Musa rabbahu, kemudian Nabi Musa minta kepada Rabbnya, ayyu'inahu rajulun min ahlihi liyakuna lahu rid'an, minta agar ditemani oleh seorang laki-laki dari keluarganya untuk menyertainya, wa aunan untuk menolongnya, ala adai mahammatihi syaqati, untuk melaksanakan tugas yang penting tetapi cukup beresiko, cukup berbahaya, masyaqqah. Haruna akhi, minta agar Harun adiknya juga dijadikan temannya, akhirnya juga menjadi nabi untuk menemani Nabi Musa. Wa afsahu minhu lisanan kama jaa fi ayatin ukhra. Ya Allah, huwa Harun adalah afsahu, lebih sahih, lebih fasih lisannya dibanding saya ya Allah, sehingga nanti dia bisa menjadi juru bicara saya ketika dia berbicara lancar, kemudian orang-orang yang saya hadapi bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian juga dijelaskan di dalam surat Al-Qasas,
Kalau tadi surat 20 surat Toha. Lancar kalau berbicara. Fa'arsilhu ma'iyya, maka utuslah dia menyertai saya, ridaan yusaddiquni, untuk menemani saya, inni akhafu ayyukadzibun, saya takut ketika saya berbicara karena orang tidak paham kata-kata saya yang terbata-bata, mereka akan mendustakan apa yang saya sampaikan kepada mereka. Nah, doa ini biasanya dibaca ketika orang mau berbicara agar bisa lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, maka bersyukur kita ini oleh Allah dikasih lisan yang lancar, berbicara tidak gagap, kemudian juga bisa nyambung. Coba kita bayangkan kalau kita punya keadaan seperti yang akan kita saksikan ini. Belajar menghafal. Belajar menghafal Pancasila ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan. Ketuhanan. Ketutuhan. Ulangi. Ketuhanan. Ketuhanan. Ulangi ya. Ketuhan. Ulangi, ikuti Pak belajar. Tuhan. An. Ya. Ketuhanan. Ikuti Pak belajar ya. Duduknya tegak berorientasi baik. Ikuti ini pertama ya. Pancasila. Satu. Ikuti Pak belajar ya. Tegak duduknya. Pancasila. Ya. Ketuhanan. 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 Belajar menghafal Pancasila ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan. Ketuhanan. Ketutuhan. Ulangi. Ketuhanan. Ketuhanan. Ulangi ya. Ketuhan. Ulangi, ikuti Pak belajar. Ketuhan. An. Ya. Ketuhanan. Ikuti Pak belajar ya. Duduknya tetap Pancasila ya. Ikuti dari pertama ya. Pancasila. Satu. Ikuti Pak belajar ya. Tegak duduknya. Pancasila. Ya. Ketuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan.
Masya Allah. Ini Allah memberi kelainan pada saudara kita ini, murid SDLB, punya kelainan yang luar biasa. Masya Allah. Bersyukur Bapak Ibu, kita bisa lancar, yang kita lihat, yang kita pikirkan langsung bisa kita ucapkan. Orang-orang yang dikasih kekhususan oleh Allah SWT ini bukan cacat, tetapi ini justru menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat mayasya, segala apa yang dikehendakinya. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi para nabi ini oleh Allah dikasih kisah-kisah yang saling melengkapi. Ada Nabi Yunus yang meninggalkan gelanggang ketika berdakwah kemudian diperingatkan. Ada Nabi Ayub yang tidak punya umat. Ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud yang kaya raya, yang menguasai manusia, binatang, bahkan jin, bahkan angin pun bisa ditaklukkan. Ada Nabi Isa yang sampai meninggal dunia belum sempat nikah. Kira-kira Nabi Isa meninggal usia 30-an, ada yang mengatakan 31 tahun. Masya Allah. Ini sebagai panduan kita di dalam meniti kehidupan, sehingga apapun yang kita hadapi, ketika kita mengalami masalah apapun, maka ketika kita kembalikan kepada Allah, salah satunya kepada utusan-utusan Allah yang dikasih kisah yang saling menyempurnakan, kita tidak akan menghadapi kehidupan ini, tidak akan panik dan tidak akan ada kesulitan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perdalam sedikit tentang akhir surat Al-Baqarah kemarin. Ma unzila ilaihi ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di dalam tafsir dijelaskan panjang lebar, termasuk perbedaan antara wa'fu anna dengan waghfir lana. Wa'fu anna dijelaskan bahwa kita minta ampunan dosa antara kita dengan Allah. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Sedangkan waghfir lana dijelaskan oleh para mufassir bahwa kita minta untuk diampuni dosa-dosa kita, sesama manusia. Jadi di samping dosa kita kepada Allah, kita minta diampuni dengan kalimat wa'fu anna, sedangkan dosa kita kepada Allah, kepada sama manusia juga minta diampuni dengan kalimat waghfir lana. Kemudian di dalam Ibnu Katsir ini diterangkan panjang lebar
ada 10 hadis minimal yang menjelaskan tentang akhir surat Al-Baqarah ini. Hadis pertama riwayat Imam Bukhari yang matannya mangqara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Ini sanadnya panjang sekali. Para sahabat dan imam yang membawa hadis ini sanadnya dan ini matannya. Barang siapa yang membaca 2 ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua ayat ini dapat mencukupinya. 2 ayat ini dapat mencukupinya. Maksud mencukupinya di sini adalah untuk mencukupi kebutuhan kita kepada Allah. Apa sih yang kita butuhkan kepada Allah? Sedangkan tanpa kita minta, Allah sudah mencukupinya. Yang kita butuhkan dari Allah adalah tentang sesuatu yang ada di luar diri kita. Kebutuhan oksigen disiapkan alatnya, akan tetapi kebutuhan keselamatan, kebutuhan hidayah, kebutuhan bimbingan, kebutuhan rahmat kita dari Allah, itulah yang sangat kita butuhkan. Sedangkan kebutuhan materi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membaca 2 ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua ayat ini dapat mencukupinya. Kemudian diriwayatkan lagi oleh rawi yang lain dari Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, ini mangqara'al ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Matan hadisnya sama, tetapi jalannya dari sahabat yang lain, menunjukkan akan kesohihan hadis ini yang meriwayatkan tidak hanya dari satu jalan saja. Yang matanya adalah sama. Barang siapa yang membaca kedua ayat dari akhir surat Al-Baqarah di malam harinya, maka kedua ayat itu mencukupinya. Hadis kedua, nanti ada 10 hadis. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khawatima suratil Baqarati min kanzin tahtal arsi lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku dianugerahi ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah aras yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Perbendaharaan itu simpanan, yang disimpan itu biasanya barang yang berharga, barang yang mahal. Nah, barang yang berharga yang mahal ini, simpanan Allah ini, kanzun ini, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis kepada umatnya juga, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian juga diriwayatkan dari jalan yang lain,
Aku dianugerahi ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsy. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim sanadnya juga cukup panjang dari Abdullah bin Mas'ud qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fis sama'i sadisati ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi minal ardi fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbadu minha. Qala firasun min dhahabin qala wa u'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam surat An-Najm, idh yaksha sidrata ma yaksha. Kemudian u'tiya sholawatil khamsi wa u'tiya khawatima suratil Baqarah wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an. Dari Abdullah yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra, beliau sampai ke Sidratil Muntaha yang terletak di langit ketujuh. Hanya sampai di batas Sidratil Muntaha, berhenti segala sesuatu yang naik dari bumi, lalu dihentikan sampai padanya. Hanya sampai kepadanya segala sesuatu yang turun dari atasnya. Jadi Sidratil Muntaha itu tempat tertinggi yang orang yang naik dari bawah paling tinggi sampai Sidratil Muntaha. Kemudian malaikat-malaikat yang turun dari atas juga hanya sampai di Sidratil Muntaha. Malaikat yang ada di atas Sidratil Muntaha tidak bisa naik lagi. Jadi Kanjeng Nabi ketika Mi'raj sampai Sidratil Muntaha, lalu dihentikan sampai padanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan sehubungan dengan firman Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi. An-Najm ayat 16, yang dimaksud dengan sesuatu yang meliputi adalah kupu-kupu emas. Jadi ini tidak bisa kita bayangkan karena bayangan kita, yang kita bayangkan pasti tidak yang sebenarnya. Diliputi oleh kupu-kupu emas. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi 3 perkara, yaitu beliau dianugerahi salat 5 waktu seperti yang sering kita pahami ketika peringatan Isra Mi'raj itu, dan dianugerahi ayat-ayat yang mengakhiri surat Al-Baqarah, ayat tadi, 2 ayat tadi, serta diampuni bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dari kalangan umatnya dengan ampunan yang menyeluruh. Ini yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, diberikan di tempat yang paling tinggi, langsung, pemberian langsung dari Allah. Maka termasuk perbendaharaan aras, simpanan-simpanan Allah yang di aras
hanya diberikan kepada Rasul qudwah kita, uswah kita, yang tidak diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian hadis keempat, kita baca artinya langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya aku memberikan keduanya dari perbendaharaan di bawah aras untukmu. Jadi ini barang yang mahal sekali, barang yang longko, perbendaharaan langit, perbendaharaan aras, simpanan Allah, dihadiahkan kepada Rasul kita dan otomatis kepada kita. Masya Allah, ini karunia yang luar biasa. Hadis kelima, Hudzaifah yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kami diberi keutamaan di atas semua orang karena 3 perkara, yaitu aku diberi ayat-ayat yang mengakhiri surat Al-Baqarah tadi itu, dari rumah perbendaharaan di bawah aras yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku dan tidak pula diberikan kepada seorang pun sesudahku. Kemudian Ibnu Mardaweh meriwayatkannya melalui hadis Naim Ibnu Abi Hindun dari Rabai dan Hudzaifah dengan lafadz yang semisal. Jadi masih ada riwayat yang lain. Hadis yang keenam, dari Abi Ishaq, dari Al-Haris, dari Ali yang mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang memahami Islam bila mana ia tidur melainkan ia membaca ayat kursi dan ayat-ayat yang mengakhiri surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya ayat-ayat tersebut berasal dari perbendaharaan yang terletak di bawah aras yang diberikan kepada Nabi kalian. Jadi diragukan keislaman seseorang ketika dia tidur kok tidak membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah tadi, karena ini ayat yang diberikan oleh Allah secara istimewa di tempat yang istimewa, sehingga kalau mengaku Islam kok belum mengerti tentang hal ini, itu masih diragukan keislamannya. Aku tidak pernah melihat seseorang memahami Islam bila mana ia tidur melainkan ia membaca ayat kursi dan ayat-ayat yang mengakhiri surat Al-Baqarah ini. Waqi' meriwayatkannya di dalam kitab tafsirnya dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Umair bin Amr Al-Mukhoriki, dari Ali yang mengatakan, ini sama yang di atas, aku belum pernah melihat seseorang yang sampai kepadanya Islam kecuali sebelum tidur ia membaca ayat kursi dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya ayat-ayat tersebut dari perbendaharaan di bawah aras. Hadis yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitabnya sebelum menciptakan langit dan bumi dalam jangka 2000 tahun. Dia menurunkan 2 ayat darinya untuk mengakhiri surat Al-Baqarah. Dengan keduanya tidaklah ayat-ayat itu dibaca di dalam sebuah rumah selama 3 malam, melainkan setan tidak ada yang berani mendekatinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba kitaban qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi alfai amin anzala minhu ayataini khatama bihima suratal baqarati wala yuqra'na fi darin salasa layalin fayuqarribu syaitonun. Jadi akhir ayat Al-Baqarah ini ketika dibaca maka setan tidak akan mendekatinya. Kemudian hadis yang ke-8 dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan ayat kursi maka beliau tersenyum. Begitu menjiwainya membaca dua ayat tadi dan ayat kursi, beliau tersenyum lalu bersabda, sesungguhnya kedua ayat ini berasal dari perbendaharaan Tuhan yang maha pemurah di bawah arsy. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya surat An-Nisa 123, barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatannya itu. An-Nisa 123. Dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'ul jaza'al awfa. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. An-Najm 3941. Maka beliau membaca istirja dan diam, tenang, merenung. Kalau membaca ayat kursi dan dua ayat terakhir Al-Baqarah, Rasulullah tersenyum karena ayat ini diberikan dari perbendaharaan langit. Tetapi kalau membaca An-Nisa 123 dan An-Najm 3941, beliau membaca istirja. Istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja, merenung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, merenungkan betapa manusia nanti akan mendapatkan balasan dari amal perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, perbuatan itu tidak akan tertukar kepada orang lain. Beliau merenungkan, yang direnungkan tentunya nasib umatnya yang akan mendapatkan balasan amal yang tidak baik itu. Ayat yang ke-9, hadis yang ke-9, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku diberi Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah dari bawah arsy. Sedangkan Al-Mufassal adalah nafilah, tambahannya. Jadi Al-Baqarah dan Al-Fatihah merupakan kanzul arsy, simpanan-simpanan Allah dari bawah arsy, sesuatu yang sangat luar biasa yang diberikan kepada qudwah kita, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kita patut mensyukurinya. Kemudian hadis yang ke-10, Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi malaikat Jibril, tiba-tiba beliau mendengar suara gemerincing di atasnya di langit.
Maka malaikat Jibril mengarahkan pandangannya ke langit, lalu berkata, ini adalah sebuah pintu langit dibuka yang sebelumnya tidak pernah dibuka sama sekali. Kemudian turunlah darinya seorang malaikat, dan malaikat itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepadanya. Jadi aras tadi itu tempat tertinggi ketika makhluk naik ke atas, itu mentok di aras. Kemudian tempat terendah bagi malaikat-malaikat langit yang di atasnya untuk menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di bumi. Nah, ketika itu ada suara gemerincing, kemudian datanglah malaikat dari langit sampai di aras, kemudian menyampaikan ayat-ayat ini, dan malaikat itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarati lan taqra'a harfan minhuma illa utituhu abasarun binuraini qad utituhuma lam yu'tahuma nabiyyin qablaka. Bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca satu huruf dari keduanya melainkan engkau diberi apa yang kita minta. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai. Hadis ini menurut lafadznya, lafadz Imam Muslim dan Imam Nasai. Jadi dua ayat terakhir Al-Baqarah dan Al-Fatihah ini sebuah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk membacanya sebelum tidur. Kemudian ketika dibaca 3 malam berturut-turut menurut hadis Turmudi di atas, maka setan tidak akan mendekatinya. Sedangkan setiap huruf yang kita baca, maka segala yang diminta, segala yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang diberikan Allah kepada kita itu bukan yang kok saya baca berkali-kali kok tidak. Ini yang harus kita pahami, bahwasannya yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah kepada kita adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Artinya yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sedangkan yang tahu kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika habis ngaji seperti ini, kemudian ada yang kepingin mempraktekkan, jangan sekali-kali suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jari ini diwaca ngene di nyatanya kok enggak ada perubahan. Itu hanya kita saja yang belum memahaminya. Karena sekali lagi, yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Ana uridu, saya punya cita-cita, saya punya keinginan, wa anta turidu, dan panjenengan juga punya cita-cita, punya keinginan, punya permintaan kepada Allah. Tapi harus kita yakini bahwa wallahu yaf'alu ma yurid, Allah lah yang akan melaksanakan, memberikan segala apapun yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah, bukan seperti keinginan kita. Kalau keinginan kita yang kita minta kemudian dikabulkan oleh Allah, cocok dengan yang kita inginkan, itulah yang namanya taufik.
Maka kita selalu dibimbing untuk berdoa wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik itu kesamaan, ketepatan antara permintaan yang kita inginkan dengan pemberian Allah sama. Kemudian waktunya ketika kita berdoa juga menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Ini harus kita sadari. Jangan sampai kita mengamalkan ayat atau hadis, kalau ini dibaca begini, kalau itu dibaca begitu, kemudian setelah kita baca dan kita merasa tidak ada hasilnya, kemudian kita suudzon kepada Allah, kemudian kita justru malah tidak semakin tercerahkan, tetapi semakin tidak mudeng. Ini yang harus dihindari. Demikian Bapak Ibu pelajaran kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk laporan infak pada malam Sabtu yang lalu, infak masuk Rp347.500,